Ada peraturan baru nih dari pemerintah yang kayaknya bakal mengubah total dunia pendidikan di Indonesia. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng apa itu Permendikdasmen 1 2026 dan apa dampaknya buat ruang kelas kita nanti. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, ruang kelas yang ideal di tahun 2026 itu bakal kayak gimana sih? Nah, peraturan baru ini coba ngasih jawabannya. Jadi Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini bukan cuma sekedar update kurikulum biasa loh. Ini benar-benar perombakan total. Sebuah cara pandang baru tentang gimana seharusnya proses belajar mengajar itu berjalan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Apa sih visi besar di balik semua ini? Jadi, jantungnya peraturan ini tuh ada di 3 prinsip utama yang fokus banget ke siswa. 3 prinsip inilah yang bakal jadi fondasi dari semua kegiatan belajar di kelas. Nah, yang menarik di sini tuh, ketiga ide ini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu saling nyambung satu sama lain. Dan ketiganya jadi dasar buat semua kerangka kerja yang akan kita bahas setelah ini. Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Siswa itu nggak cuma nerima materi, tapi mereka juga sadar dan paham kenapa sih saya harus belajar ini. Nah, kesadaran inilah yang jadi kunci buat ngebangun motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Lanjut yang kedua, bermakna. Ini penting banget. Artinya, pelajaran itu nggak lagi teori doang yang ngawang-ngawang, tapi bener-bener relevan dan bisa dipakai di kehidupan nyata. Kebayangkan, belajar matematika, tapi langsung buat latihan bikin anggaran jajan, misalnya. Jadi lebih ngena. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, menggembirakan. Ini tuh kayak pengingat buat kita semua, kalau belajar itu harusnya seru. Jadi sebuah petualangan yang asik, bukan malah jadi beban. Oke, filosofinya udah dapat nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara wujudinnya di lapangan? Yuk kita lihat kerangka praktisnya. Jadi di pasal 2 itu ditekankan banget kalau proses belajar itu bukan jalan lurus satu arah ya, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Ada perencanaan yang mateng, terus pelaksanaan di kelas, dan yang paling penting ada penilaian terus-menerus supaya prosesnya bisa makin baik lagi. Nah, dengan proses yang baru ini, otomatis peran guru dan murid juga harus ikut berubah kan? Nggak bisa lagi pakai cara lama. Coba deh lihat tabel ini. Ini nunjukin pergeseran yang fundamental banget. Guru itu perannya lebih sebagai fasilitator dan pendamping. Sementara murid, mereka jadi lebih aktif untuk memahami, mencoba, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Jadi intinya tuh gini, peran guru itu geser. Dari yang tadinya penceramah di depan kelas, sekarang jadi fasilitator penemuan. Mereka yang bantu ngerancang pengalaman belajarnya. Wah, ini perubahan yang gede banget loh. Nah, ini dia. Mungkin bagian yang paling revolusioner dari semua ini. Yaitu gimana cara kita menilai prosesnya. Penilaiannya bukan lagi buat murid, tapi buat proses mengajarnya itu sendiri. Jadi, nggak ada lagi tuh ceritanya evaluasi cuma dari atas ke bawah, dari kepala sekolah ke guru. Standar baru ini mendorong adanya dialog, adanya kolaborasi, biar cara kita mengajar itu bisa terus-menerus jadi lebih baik. Nah, yang dimaksud percakapan 360 derajat itu, ya ini. Pasal 15 dan 16 itu memastikan masukan datang dari semua arah. Dari refleksi diri guru itu sendiri, dari sesama rekan guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Suara murid sekarang jadi bagian penting dari perbaikan. Jadi, kalau kita simpulkan, ini tuh lebih dari sekedar aturan. Ini soal membangun sebuah budaya baru, sebuah ekosistem belajar yang saling dukung, di mana semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk terus tumbuh dan berkembang bareng. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Cetak birunya udah ada, kerangkanya udah jelas. Sekarang, kesempatan buat transformasi ini ada di tangan kita semua, para pendidik dan seluruh komunitas pendidikan di Indonesia. Siapkah kita membangunnya?